Halo adik-adik, selamat datang di kelas Bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar in the garden atau di dalam kebun. Garden itu artinya kebun. Apa saja sih yang ada di dalam kebun? Jenis kebun itu ada apa saja ya? Nah, di sini kita akan mempelajari keseluruhannya tentang hal-hal yang ada di dalam kebun. Sebelum kita mulai belajar bersama, kita kenalan dulu yuk. Pada pertemuan kali ini, kalian akan ditemani oleh Kak Aulia, Kak Viani, dan Kak Rahma. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama aku Aulia Tunisa Pratiwi. Kalian bisa panggil aku Kak Aulia, aku dari jurusan Bisnis Manajemen. Salam kenal semuanya. Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Viani Kania Zainsti, biasa dipanggil Kak Viani. Aku dari jurusan Bisnis Manajemen. Hari ini kita belajar bareng-bareng yuk! Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama aku Rahma Viana Adi Putri. Kalian bisa panggil aku Kak Rahma. Aku dari jurusan Bisnis Manajemen. Kebun dalam bahasa Inggris disebut dengan garden. Kebun merupakan tempat yang memiliki ruang yang cukup untuk ditanami beberapa macam tumbuhan, mulai dari sayur-sayuran atau vegetables, buah-buahan atau fruits, teh atau tea, bahkan beraneka ragam bunga atau flowers. Kebun sering kita jumpai di berbagai tempat, bahkan di sekitar kita, seperti di belakang rumah, atau ketika kita pergi ke puncak. Selanjutnya, kita masuk ke bagian untuk mengenali hal-hal yang dapat kita temukan di dalam kebun atau things in the garden. Yuk kita lihat. Nah, beginilah suasana yang ada di dalam kebun. Kalian bisa melihat banyak rupa makhluk hidup selain manusia, yaitu berupa hewan dan tumbuhan. Kita akan belajar cara penyebutan yang benar untuk menyebutkan living things atau makhluk hidup. Pertama, kita kenali dulu yuk dari tumbuhan. Ini adalah pohon. This is a tree. Tree. Ini adalah bunga. This is our flowers. Flowers. Ini adalah matahari. This is a sun. Sun. Great job. Saatnya kita mengenali hewan yang ada di kebun yuk. Ini adalah lebah. This is a bee. Bee. Ini adalah kupu-kupu. This is a butterfly. Butterfly. Ini adalah burung. This is a bird. Bird. Great job. Selanjutnya ada gloves. Gloves dalam bahasa Indonesia disebut dengan sarung tangan. Pruning saw. Pruning saw dalam bahasa Indonesia disebut dengan gergaji. Pot. Pot dalam bahasa Indonesia disebut dengan pot. Garden trowel. Garden trowel dalam bahasa Indonesia disebut dengan sekop. Wheelbarrow. Wheelbarrow dalam bahasa Indonesia disebut dengan gerobak sorong. Sekarang kita akan belajar mengenai nama dan fungsi alat-alat yang biasa digunakan dalam berkebun. Shovel. Shovel. Dalam bahasa Indonesia artinya sekop. The function is to dig the soil or sand. Fungsinya adalah untuk menggali tanah atau pasir. Watering can. Watering can. Dalam bahasa Indonesia artinya penyiram tanaman. The function is to water the plants. Fungsinya adalah untuk menyiram tanaman. Garden hose. Garden hose. Dalam bahasa Indonesia artinya selang tanaman. The function is to water the plants.
Fungsinya adalah untuk menyiram tanaman. Garden trowel. Garden trowel. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sekop kecil. The function is to dig plant holes and move soil. Fungsinya adalah untuk menggali lubang untuk tanaman dan memindahkan tanah. Kali ini kita akan melatih percakapan dalam bahasa Inggris dengan menggunakan contoh perbincangan yang biasanya digunakan saat berada di dalam kebun. Please listen carefully. Conversation number 1. Fertilize the plant. Hey Nisa, what are you doing? Hello Vanessa, I'm going to apply fertilizer to my plants. What is fertilizer and how will you do it? Fertilizer is used to give nutrition to the trees and flowers so that they can grow healthily. You can spread the fertilizer into the soil around the plant and make sure the fertilizer is mixed with the soil by gently stretching the soil with a gardening trowel or gardening fork. Can I try to do it? Sure, you can. Can I have the fertilizer and gardening fork? Yes, here you go. Thank you. Now, let's practice with us. Mari berlatih perbincangan bersama kami. Kamu akan berperan sebagai Ivan. Conversation number 2. Watering the plant. Hi Ivan, what are you doing? How will you do it? Oh, okay, I get it. Can I try to water the plants? Wow, I just knew that. Thank you. Nah, setelah belajar mengenai kebun dan peralatan yang ada di kebun, sekarang waktunya untuk kuis nih adik-adik. Kalian akan diminta untuk memilih jawaban yang benar dari 3 pilihan A, B, atau C untuk setiap pertanyaan. Quiz number 1. What kind of activities can we do in the garden? A. Watering the plants. B. Cooking food. C. Washing dishes. D. Sweeping the floor. Pertanyaan yang pertama, aktivitas apa yang dapat kita lakukan di kebun? A. Menyiram tanaman. B. Memasak makanan. C. Menyuci piring. D. Menyapu lantai. Yap, that's right. The answer is A. Watering the plants. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A. Menyiram tanaman. Quiz number 2. How do you ask your friends if you want to try watering the plants? A. May I try watering the plants? B. I don't watering the plants. C. I must water the plants. D. I am watering the plants. Kuis nomor 2. Bagaimana cara kamu untuk bertanya kepada temanmu ketika kamu ingin mencoba menyiram tanaman? A. Bolehkah saya mencoba menyiram tanaman? B. Saya tidak menyiram tanaman. C. Saya harus menyirami tanaman. D. Aku menyirami tanaman. Yeah, the answer is right. The answer is A. May I try watering the plants? Quiz number 3. How do you ask your friend if you want to borrow his or her watering pot? A. Here is the watering pot. B. Can I borrow your watering pot? C. Should I buy a watering pot? D. It's my watering pot. Pertanyaan ketiga. Bagaimana cara kamu meminjam pot penyiram tanaman kepada temanmu?
A. Ini penyiram tanamannya. B. Bolehkah aku meminjam pot penyiramnya? C. Haruskah aku membeli pot penyiram? D. Itu adalah penyiram tanaman milikku. Good job everyone. The answer is B. Can I borrow your watering pot? Wah, kerja bagus adik-adik. Jawabannya benar, yaitu B. Bolehkah aku meminjam pot penyiramnya? Quiz number 4. After asking for something or asking for help, what should you say? Setelah meminta sesuatu atau meminta pertolongan, apa yang harus kamu katakan? A. No problem. B. Goodbye. C. Thank you. D. Sorry. A. Nggak apa-apa. B. Sampai jumpa. C. Terima kasih. D. Mohon maaf. And the correct answer is C. Thank you. Atau C. Terima kasih. Great job! Nah, teman-teman, gimana materi tadi? Asik bukan? Semoga materi yang tadi kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa diulangi kembali di kemudian hari. Wah, nggak kerasa ya kalau ternyata pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Buat adik-adik semua, tetap semangat buat belajar terus. Kalian semua hebat. Semangat terus! Sampai jumpa lagi teman-teman.